Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Baru pada saat itulah mereka melihat sekilas sosok humanoid di samping lelaki tua itu, dan menemukan bahwa itu adalah seorang pemuda yang tampaknya berusia 20-an. Itu adalah Han Li. Sebelum makhluk iblis tingkat tinggi memiliki kesempatan untuk merebut kembali kendali atas hartanya, fluktuasi spasial meletus di atas kepala, dan seberkas cahaya keemasan melesat sebelum dengan cepat berputar di sekitar dengan kecepatan luar biasa, kemudian muncul lebih dari 100 kaki. Cahaya keemasan memudar untuk mengungkapkan binatang kuning yang berukuran sekitar 10 kaki. Binatang itu memiliki tubuh yang lentur dan ramping, dan menyerupai macan tutul dengan sepasang tanduk hijau kecil di kepalanya. Begitu muncul, ia berbalik ke arah 4 makhluk jahat dengan tatapan mengejek di matanya. Anehnya, keempat makhluk jahat itu tetap terpaku di tempat, dan ekspresi wajahnya juga sangat aneh. Detik berikutnya, luka tipis yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di tubuh mereka, dan hancur berantakan sebagai tumpukan bagian tubuh yang terpotong-potong tepat di depan mata lelaki tua itu yang tercengang. Darah menghujani awan iblis dari atas, dan setelah binatang iblis tingkat rendah di dalam awan iblis bersentuhan dengan darah, mereka segera menjadi gila dan mulai merobek satu sama lain dengan kejam. Para prajurit iblis lapis baja benar-benar terpana dan ngeri melihat ini, dan salah satu meneriakkan perintah untuk mundur, di mana semua langsung melarikan diri secepat mungkin, meninggalkan gerombolan binatang buas yang hiruk-pikuk di belakang. Ekspresi Han Li menjadi gelap setelah melihat ini. Tidak mungkin dia membiarkan makhluk jahat ini melarikan diri. Dia segera mengirimkan suaranya ke Leopard Kirin Beast. Aku akan meninggalkan binatang buas ini untukmu, aku akan mengurus sendiri para prajurit iblis itu. Binatang macan tutul Kirin mengangguk, lalu memunculkan beberapa puluh proyeksi emas samar dari dirinya sendiri, yang semuanya menerkam langsung ke arah binatang iblis tingkat rendah seperti kilat. Adapun Han Li, dia hanya diam di tempat sebelum mengulurkan tangan dari lengan bajunya. Dia melakukan gerakan meraih dengan santai, dan bola petir emas yang menusuk tiba-tiba muncul di tengah guntur yang keras. Setelah itu, dia merentangkan jari-jarinya, busur petir yang tak terhitung jumlahnya yang setebal jari manusia meletus ke segala arah. Cahaya keemasan bersinar, dan busur petir mencapai makhluk iblis yang melarikan diri dalam sekejap sebelum menyerang dari belakang. Makhluk iblis tingkat rendah ini secara alami bukan tandingan kekuatan menakutkan dari petir Divine Devil Bane, dan semuanya dengan cepat menjadi debu di tengah gemuruh guntur dan kilatan cahaya keemasan. Awan iblis di dekatnya dan angin iblis juga dimusnahkan oleh petir emas, dan pada titik ini, semua binatang iblis tingkat rendah juga telah direduksi menjadi tumpukan darah dan daging oleh binatang Leopard Kirin. Semuanya telah terjadi dalam rentang waktu hanya beberapa tarikan napas, dan bahkan sebelum lelaki tua itu memiliki kesempatan untuk bereaksi terhadap situasi tersebut, semua pengejarnya telah dibunuh. Baru pada saat itulah lelaki tua itu kembali sadar, dan dia buru-buru menoleh ke Han Li dengan tatapan gembira di matanya. Terima kasih telah menyelamatkan kami, senior. Apakah Anda seorang penatua dari kota Deep Heaven? Kurasa secara teknis begitu. Dari mana kalian semua berasal? Mengapa kalian datang ke sini alih-alih bersembunyi di tempat yang lebih aman? Apakah kalian tidak tahu bahwa area di sekitar kota Deep Heaven telah diambil alih oleh makhluk jahat? Han Li bertanya. Kami adalah kultivator sekte Huoli. Sayangnya, lokasi sekte kami ditemukan oleh makhluk jahat, jadi kami tidak punya pilihan selain pergi. Kami tersandung ke dalam penyergapan setan di dekat formasi teleportasi di depan, dan kami hampir terbunuh, lelaki tua itu buru-buru menjelaskan. Jadi formasi teleportasi di depan benar-benar telah diambil alih oleh makhluk jahat, Apakah ada makhluk jahat tingkat tinggi selain yang baru saja kubunuh?
Han Li bertanya. Ada beberapa makhluk iblis tingkat tinggi di dekat formasi teleportasi, tetapi semuanya terluka. Jika tidak, mereka akan mengejar kita juga, pria tua itu menjawab dengan jujur. Begitu. Kalau begitu, aku harus mengurus mereka dengan cepat. Kalau tidak, jika mereka menerima berita tentang apa yang terjadi di sini, mereka bisa menghancurkan formasi teleportasi untuk mencegah kita menggunakannya, gumam Han Li. Ekspresi pria tua itu juga sedikit berubah setelah mendengar ini. Pada saat ini, murid-murid sekte Huoli yang tersisa dibawa ke arah pria tua itu oleh wanita tua yang mengerikan, dan mereka semua menilai Han Li dengan kagum dan hormat. Sebelum mereka memiliki kesempatan untuk mengatakan apa-apa, Han Li melambaikan tangan ke arah Leopard Kirin Beast, dan cahaya biru bersinar dari tubuhnya saat dia meluncur langsung ke ngarai di depan. Leopard Kirin Beast juga dengan cepat mengikuti sebagai seberkas cahaya keemasan. Dalam sekejap mata, keduanya menghilang ke kejauhan. Wanita tua itu buru-buru terbang ke pria tua itu dengan ekspresi serius di wajahnya. Apa yang harus kita lakukan, saudara senior? Tentu saja kita mengikuti senior itu. Dengan dia yang memimpin, kita seharusnya bisa masuk ke kota Deep Heaven. Ikuti aku, semuanya ini akan menjadi kesempatan terakhir kita untuk selamat, pria tua itu menjawab. Wanita tua itu segera mengangguk sebagai jawaban. Setelah dengan cepat mengambil beberapa pil lagi untuk mengisi kembali kekuatan sihirnya, rona merah yang sedikit tidak normal muncul di wajah pria tua itu, dan dia segera terbang menuju ngarai, diikuti oleh semua murid sekte Huoli yang tersisa. Berbeda dengan kegelisahan dan kecemasan yang mereka alami sebelumnya, semuanya kini dipenuhi dengan harapan dan kegembiraan. Jarak kurang dari 1000 km tidak butuh waktu lama untuk ditempuh oleh para kultivator seperti mereka, dan beberapa saat kemudian, tiba di dekat ngarai. Tetapi sebelum memiliki kesempatan untuk turun ke sana, ada ledakan yang menghancurkan bumi. Beberapa garis pedang biru Ki meletus ke langit dari dalam ngarai, lalu menghilang. Setelah itu, lolongan kesedihan terdengar, dan embusan angin jahat hitam menyapu ngarai, di dalamnya ada bayangan iblis bertanduk yang melarikan diri. Pria tua dan wanita tua bertukar pandang saat melihat ini, dan keduanya bisa melihat dengan gembira. Tampaknya senior yang baru saja mereka temui telah membuat karya pendek dari makhluk iblis tingkat tinggi di ngarai juga. Pria tua itu segera menghunus pedang terbangnya sementara wanita itu membuka mulutnya untuk mengeluarkan pisau terbang perak yang sangat tipis. Keduanya secara alami bermaksud untuk menghentikan Nas Chen Sol dari makhluk jahat itu untuk melarikan diri. Namun, sebelum memiliki kesempatan untuk melakukan apapun, harum dingin terdengar dari dalam lembah, dan seberkas pedang Ki yang lebih dari 100 kaki ditembakkan sebelum menyapu Nas Chen Sol. Cahaya dingin menyala, dan Nas Chen Sol direduksi menjadi ketiadaan bahkan sebelum ia bisa mengeluarkan satu suara pun. Pedang biru Ki kemudian memudar menjadi pedang terbang biru yang panjangnya hanya sekitar 1 kaki sebelum terbang kembali ke ngarai. Suara acuh tak acuh Han Li kemudian terdengar dari dalam ngarai. Jika kamu juga ingin memasuki kota Deep Heaven, maka cepatlah, bala bantuan iblis bisa datang ke sini kapan saja. Pria tua itu sangat gembira mendengar ini, dan dia segera berteriak, semuanya, maju dengan kecepatan penuh. Semua segera meluncur di udara, turun langsung ke ngarai sebagai seberkas cahaya spiritual. Di dalam kota Deep Heaven, dua penjaga tahap Nas Chen Sol sedang mengobrol santai saat mereka berdiri di pintu masuk aula teleportasi, yang telah dikelilingi oleh banyak batasan yang kuat. Tiba-tiba, salah satu dari selusin formasi teleportasi di aula mulai memancarkan cahaya putih yang menyilaukan dan mengeluarkan semburan suara mendengung yang keras. Seseorang berteleportasi ke kota. Aktifkan semua batasan segera dan beritahu atasan kita tentang ini. Salah satu penjaga tahap jiwa baru lahir segera berteriak dengan waspada.
Penjaga lainnya segera membalikkan tangan untuk menghasilkan platformasi biru seukuran telapak tangan, lalu membanting tangannya ke atasnya. Semburan cahaya 5 warna meletus dari platformasi di tengah dentuman tumpul, dan semua jenis fluktuasi langsung muncul di sekitar seluruh aula. Pada saat yang sama, penghalang cahaya dan rune emas dan perak muncul untuk menutup seluruh aula. Di sebuah paviliun dekat aula, lebih dari 100 penjaga yang sedang bermeditasi tiba-tiba bangkit berdiri, lalu terbang keluar dari paviliun sebagai seberkas cahaya spiritual. Fluktuasi spasial tiba-tiba terpancar dari formasi teleportasi yang berdengung, diikuti oleh sosok humanoid biru yang muncul. Begitu Han Li membuka matanya, dia disambut oleh pemandangan sekitar selusin penjaga yang menilai dia dengan ekspresi waspada seolah-olah mereka sedang mengantisipasi pertempuran, dan dia tersenyum ketika berkata, "Aku hanya pergi selama 3 tahun, apakah kalian semua sudah melupakanku?" Pemimpin penjaga mengidentifikasi Han Li segera, dan ekspresi gembira muncul di wajahnya saat dia berkata dengan hormat, "Ah, ini Senior Han. Ini adalah berita yang luar biasa, saya akan segera memberitahu para tetua." Banyak dari para tetua telah memberi instruksi untuk melaporkan setelah kami menerima berita tentang Anda. Begitu, aku akan mengunjungi para tetua secara langsung. Ngomong-ngomong, akan ada lebih banyak orang yang datang melalui formasi teleportasi ini, kata Han Li. Penjaga itu agak terkejut mendengar ini, tetapi dia masih segera membungkuk sebagai tanggapan. "Ada yang lain? Tidak masalah, kami pasti akan merawat mereka dengan baik." Dengan demikian, Han Li muncul dari formasi teleportasi dan melangkah keluar dari aula. Tidak lama kemudian, cahaya putih menyala lagi, dan 2 sosok humanoid lainnya muncul dalam formasi teleportasi. Mereka adalah pria tua yang membawa pedang dan wanita tua yang mengerikan. Han Li tidak menghiraukan ini dan naik ke udara sebelum terbang kembali ke kediamannya sendiri. Selama penerbangannya, dia melepaskan indera spiritualnya ke seluruh area sekitarnya, dan dia menemukan bahwa dibandingkan dengan saat dia pertama kali pergi, kota Deep Haven saat ini jauh lebih damai. Selain penjaga yang berpatroli di jalan-jalan, hanya ada sedikit kultivator liar di sekitar. Jumlah penjaga yang berpatroli juga meningkat beberapa kali lipat, dan semua kultivator yang lewat harus menjalani pemeriksaan keras sebelum diberikan izin. Ada suasana tegang di seluruh kota. Dengan tekanan spiritual yang sangat besar yang diberikan Han Li, tentu saja tidak ada penjaga patroli yang berani menghalangi jalannya. Dengan demikian, pagoda batu tempat dia tinggal dengan cepat muncul di kejauhan, dan dia terbang langsung ke aula di tingkat tertinggi. Setelah melihat sekeliling, senyum tipis muncul di wajahnya. Semuanya identik dengan bagaimana dia meninggalkannya, tetapi lantainya sangat bersih, jelas menunjukkan bahwa ruangan itu telah dibersihkan dan dirawat secara teratur. Tampaknya murid-muridnya tidak mengendur selama ketidakhadirannya. Han Li duduk di kursi di tengah aula, lalu mengayunkan lengan bajunya ke udara. 2 jimat segera ditembakkan sebelum menghilang ke udara sebagai 2 bola api. Setelah itu Han Li menutup matanya dan menunggu dalam diam. Beberapa saat kemudian, 2 sosok humanoid muncul di luar aula di tengah kilatan cahaya spiritual. Salah satunya adalah seorang pemuda tampan berjubah biru, sementara yang lainnya adalah seorang pendeta muda dengan seringai lebar di wajahnya. Mereka adalah murid Han Li, Haiyue Tian dan Qi Lingzi. Ekspresi gembira segera muncul di wajahnya saat melihat Han Li, dan mereka segera bergegas ke depan sebelum membungkuk hormat. "Kami sangat senang Anda kembali dengan selamat, Guru." "Oh, apakah kalian berdua berpikir bahwa sesuatu telah terjadi padaku?" Han Li bertanya dengan sedikit senyum di wajahnya. "Sudah lama sejak Anda pergi dari kota Deep Haven, dan ada beberapa desas-desus yang tersebar di kota, yang menyatakan bahwa kamu mungkin telah binasa di tangan leluhur suci. Namun, desas-desus itu jelas semuanya salah, karena Anda telah kembali dengan selamat dan sehat,
kata Haiyue Tian dengan bersemangat. Qi Lingzi juga mengangguk setuju. Rumor itu tidak sepenuhnya tidak berdasar, aku memang menghadapi beberapa masalah dan dipaksa ke dalam situasi yang sangat berbahaya oleh beberapa klon leluhur suci, kata Han Li. Senyum Qi Lingzi dan Haiyue Tian segera memudar setelah mendengar ini. Tapi itu semua di masa lalu, aku kembali sekarang, bukan? Selain itu, aku menemukan peluang besar selama perjalanan ini, dan sekarang aku dapat mulai mempersiapkan terobosan ke tahap integrasi tubuh akhir, Han Li melanjutkan sambil tersenyum. Kamu akan membuat terobosan lagi. Itu luar biasa. Saya menantikan hari guru menjadi kultivator paling kuat di kota Deep Heaven. Izinkan untuk memberi selamat kepada Anda sebelumnya, Tuan. Dengan kekuatan Anda yang luar biasa, bahkan klon leluhur suci tidak akan cocok untuk guru setelah Anda mencapai tahap integrasi tubuh akhir. Qi Lingzi dan Haiyue Tian sangat gembira mendengar ini dan segera mulai menyanjung Han Li. Han Li tidak bisa menahan tawa karena geli, tetapi sebuah pemikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Bagaimana kabar rekan Taoist Ice Phoenix? Sepertinya aku tidak mendeteksi kehadirannya dengan indera spiritualku. Senyum Haiyue Tian dan Qi Lingzi menegang setelah mendengar ini, dan mereka bertukar pandangan aneh sebelum salah satu menjawab dengan ragu-ragu, Tuan, senior Ice Phoenix diundang ke sebuah pertemuan. Han Li segera dapat mengidentifikasi bahwa ada sesuatu yang salah, dan ekspresinya menjadi sedikit gelap ketika dia bertanya, apakah kalian berdua menyembunyikan sesuatu dariku? Hati Qi Lingzi tergerak setelah mendengar ini, dan dia buru-buru menjawab, kami tidak akan berani, guru, hanya saja kami tidak yakin bagaimana memberitahu Anda tentang situasinya. Sejujurnya, senior Phoenix menghadiri pertemuan ini tidak atas kemauannya sendiri. Apa maksudmu? Apakah dia dipaksa oleh orang lain? Han Li agak terkejut mendengar ini. Tampaknya seseorang menyadari wujud asli senior Phoenix, dan terus-menerus mengomeli senior Phoenix selama kamu pergi. Karena kehadiranmu, tidak ada cara bagi senior Phoenix untuk menghindari pelecehannya, kata Haiyue Tian saat tatapan benci muncul di matanya. Mata Han Li sedikit menyipit setelah mendengar ini, dan setelah beberapa saat, dia bertanya dengan suara dingin, rekan Taoist Ice Phoenix adalah seorang kultivator tempering spasial, siapa yang berani melecehkannya? Ras manusia dan iblis kita telah menjalin aliansi selama kesengsaraan iblis ini, jadi identitasnya sebagai iblis seharusnya tidak menjadi masalah di sini. Saya tahu semua tetua kota, bahkan selama ketidakhadiran saya yakin mereka tidak akan melakukan hal seperti ini. Mungkinkah itu orang luar yang baru saja bergabung dengan kota Deep Heaven? Kebijaksanaan Anda benar-benar tak tertandingi, Tuan. Saya mendengar dari senior Phoenix bahwa pria ini adalah tetua kota surga yang baru saja bergabung dengan kota surga dalam. Anda mengambil risiko yang sangat besar untuk memperkuat kota mereka, namun dia membalas kebaikan Anda dengan melakukan sesuatu seperti ini, benar-benar sampah yang tidak tahu berterima kasih. Qi Lingzi menggerutu dengan marah. Kota Heavenland, itu agak menarik. Aku telah bertemu dengan kedua tetua kota tahap integrasi tubuh, yang mana dari keduanya yang ada di belakang ini? Han Li bertanya sambil mengelus dagunya sendiri. Itu Master Azure Dragon dari Sekte Bintang 9. Haiyue Tian menjawab tanpa ragu-ragu. Han Li mengangkat alis saat dia berkata dengan suara dingin, begitu. Alasan apa yang dia miliki untuk melecehkan rekan Taoist Ice Phoenix? Pasti ada keuntungan besar yang bisa diambil baginya jika dia berani melakukan sesuatu seperti ini meskipun mengetahuinya, hubungan antara rekan Taoist Ice Phoenix dan diriku. Senior Ice Phoenix tidak pernah menyebutkan ini kepada kami, tetapi kami mendengar melalui jalan lain bahwa Azure Dragon ini tampaknya ingin terlibat dalam kultivasi ganda dengan senior Ice Phoenix, dan bersedia menjadikannya salah satu selirnya, jawab Haiyue Tian setelah jeda singkat. Semuanya segera menjadi jelas bagi Han Li setelah mendengar ini,
dan dia terkekeh dingin, kultivasi ganda, Hehe, bajingan tua yang licik. Dia tidak tahu bagaimana Master Azure Dragon berhasil mengidentifikasi bentuk asli Ice Phoenix, tetapi tampaknya dia menyadari manfaat dari Ice Phoenix Origin Yin Qi, dan itulah mengapa dia mencoba merayu Ice Phoenix. Adapun mengapa dia masih belum mencapai tujuannya, ini sebagian karena keengganan Ice Phoenix untuk menurutinya, dan juga karena dia tidak dapat memaksakan dirinya padanya karena dia harus mempertahankan reputasinya dari kultivator integrasi tubuh lainnya di kota. Tentu saja, alasan mengapa dia berani begitu sembrono adalah karena dia mengira Han Li sudah mati. Han Li merenungkan situasi sejenak sebelum bertanya, bagaimana sikap rekan Taois Ice Phoenix tentang ini? Apakah dia menentang ini? Tentu saja dia menentang ini. Pada awalnya, dia terus-menerus bersembunyi di pagoda untuk menghindari Master Azure Dragon ini, tapi setelah itu, dia entah bagaimana memaksanya untuk bertemu dengannya beberapa kali di luar pagoda. Senior Ice Phoenix sangat berhati-hati dan membuat bertemu dengannya hanya di tempat-tempat di mana ada banyak orang di sekitar, tetapi saya mendengar bahwa Master Azure Dragon ini menjadi sangat tidak sabar dan mengancam beberapa kali untuk menggunakan kekuatan jika Senior Ice Phoenix terus melawan. Kami selalu sangat prihatin tentang hal ini, tapi kita tahu bahwa sesepuh kota tidak akan turun tangan kecuali Master Azure Dragon benar-benar melakukan sesuatu yang tidak sesuai. Qi Lingzi jelas lebih pintar dari Hai Yuetian dan menawarkan analisisnya sendiri. Han Li mengangguk sebagai jawaban sebagai tanda niat membunuh melintas di matanya. Mungkin begitu. Apakah Anda tahu di mana pertemuan ini diadakan? Saya mendengar bahwa itu akan menjadi konvensi pertukaran kecil yang diadakan di Origin Pocket Pavilion. Namun, hanya kultivator tahap tempering spasial ke atas yang dapat menghadiri konvensi tersebut, jadi kami tidak dapat menemani Senior Ice Phoenix, jawab Hai Yuetian disikap pasrah. Kalian berdua tidak akan bisa membuat perbedaan bahkan jika kamu menemaninya. Jadi, aku akan melakukan perjalanan ke sana sendiri dan membawanya kembali, kata Han Li dengan ekspresi gelap sebelum bangkit berdiri. Dia kemudian terbang langsung keluar dari paviliun batu, dan Qi Lingzi dan Hai Yuetian keduanya cukup terkejut oleh kepergian tiba-tiba Han Li saat mereka buru-buru memberikan hormat perpisahan. Ketika mereka berdua mengangkat kepala lagi, Han Li sudah tidak terlihat lagi dan saling bertukar pandang saat melihat ini. Tuan biasanya tidak banyak berinteraksi dengan Senior Ice Phoenix, saya tidak berpikir dia terlalu peduli padanya. Apakah Anda pikir guru memiliki perasaan padanya? Mungkin kita harus mulai menyebut Senior Ice Phoenix sebagai Nyonya segera, kata Hai Yuetian saat senyum sugestif muncul di wajahnya. Hehe, sebaiknya kita tidak membahas senior kita seperti ini, tapi itu pasti kemungkinan. Qi Lingzi memberikan tanggapan yang cukup lurus, tetapi raut wajahnya jelas menunjukkan bahwa dia juga sangat penasaran. Hai Yuetian memutar matanya ke arahnya setelah melihat ini. Pada titik ini, Han Li sudah beberapa puluh kilometer jauhnya. Dia telah tinggal di kota Deep Heaven selama beberapa waktu, dan selama waktu itu, dia telah mengunjungi paviliun Saku asal yang terkenal pada beberapa kesempatan. Paviliun itu agak jauh dari pagoda batunya, dan dia tidak bisa terbang dengan kecepatan penuh di kota, jadi dia butuh waktu untuk sampai ke sana. Saat dia terbang di udara, ada pandangan kontemplatif di matanya, menunjukkan bahwa dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu.